Salam saudaraku terkasih. Aku mau sampaikan tentang pengerja atau pelayan Tuhan yang mau diberkati Tuhan. Itu harus memiliki sifat dan karakternya Tuhan yang beberapa yang paling penting, ya, yang sangat penting yang harus dimiliki oleh saudara-saudaraku yang baru terjun di dalam melayani Tuhan, mungkin baru 1 bulan ataupun mungkin baru 1 tahun atau baru 5 tahun, ya. Tidak harus pendeta, tetapi membantu pendeta di dalam gereja. Nah, sifat karakter Tuhan yang seperti apa yang harus dimiliki? Nah, yang pertama, senyum dulu. Ya, tentunya harus bisa senyum, ya. Yang pertama harus memiliki rendah hati. Penting nih. Karena orang yang rendah hati, orang yang akan ditinggikan Tuhan. Orang yang sombong, tinggi hati akan direndahkan. Ayatnya di mana? Ada di Alkitab. Ya. Jadi yang penting harus memiliki rendah hati, itu saudaraku. Penting. Karena orang yang rendah hati ditegur sama pendeta, ditegur sama gembala, ditegur sama atasan, dia mengucapkan terima kasih Pak, sudah menegur, sudah mengingatkan. Tapi kalau orang yang sombong ditegur, disindir, dia marah, emosi. Nah, yang kedua adalah bersatu. Jadi orang ini suka yang namanya kesatuan, tidak suka memecah belah. Dia suka bersatu. Bagaimana 3 bisa tetap bersatu? Bagaimana 50 tetap bersatu? Bagaimana 100 tetap bersatu? Bagaimana 1000 tetap bersatu? Dia suka kesatuan. Dia suka kebersamaan, ya. Dia selalu membela kesatuan, rukun. Jadi itu juga di mana ayatnya di dalam Alkitab. Kalau rukun bersatu diberkati Tuhan. Terus yang ketiga itu rela berkorban. Penting sekali. Jadi pengerja, jadi pelayan Tuhan, kalau enggak rela berkorban, mending enggak usah jadi pelayan Tuhan. Karena Tuhan itu mengajarkan untuk selalu berkorban, rela. Korban duit, tenaga, talenta, waktu, korban, ini harus rela berkorban. Banyak yang harus dikorbankan untuk melayani Tuhan. Yang keempat yang harus dimiliki oleh pelayan Tuhan atau pengerja, yang keempat adalah senang menabur. Jadi hobi sekali menabur. Ya, gembala atau pendeta atau atasan, kita menabur untuk orang miskin, menabur. Kita menabur untuk beli alat musik, menabur. Kita menabur untuk Natal, menabur. Kita menabur untuk orang sakit, menabur. Kita menabur untuk bangun gereja, menabur. Pokoknya dia enggak protes, senang menabur. Di mana ayatnya? Di Alkitab. Terus yang kelima adalah memiliki kasih. Ya, penuh kasih, belas kasih, karena kasih itu adalah dasar yang Tuhan miliki bagi para pengerja pelayan Tuhan, ya. Karena nol kita kalau nggak punya kasih. Ya, kasihnya itu melihat orang lain itu ada kasih, ya, ingin membantu, ingin menolong, ya, ingin peduli, ya. Kasih penting sekali, belas kasihan untuk mengutamakan orang lain. Ini penting.
Terus yang ke 6, suka berdoa. Ya. Di mana ayatnya banyak di Alkitab. Kenapa jadi pengerja dari pelayan suka berdoa? Ya bukti engkau pelayan Tuhan, bukti engkau pengerja harus berdoa, karena engkau tidak mampu untuk melakukan apa-apa kalau tanpa dibantu oleh Tuhan Yesus. Nah, bagaimana Tuhan Yesus bisa membantu? Ya kita harus berdoa. Penting sekali berdoa. Yang ke-7, suka baca Alkitab. Iya harus, apalagi gembala kul, pengerja, ya melayani Tuhan nggak baca Alkitab, piye toh? Ya, gimana sih? Ya kita harus baca Alkitab. Amin. Di mana ayatnya? Ada di Alkitab. Orang yang baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan akan dibuat berhasil dan beruntung. Yang ke-8 adalah memiliki roh yang menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala. Jadi menyala-nyala untuk pelayanan, kunjungan, doa malam, doa keliling, ibadah, PPW, pemuritan, komkul, was, menyala-nyala, WBI, PBI, pemuda, menyala-nyala. Semangatnya luar biasa. Di mana ayatnya? Di Alkitab. Cari ya. Terus yang ke-9, suka mencari jiwa yang terhilang, suka memberitakan Injil supaya mereka juga diselamatkan Tuhan Yesus. Ini suka, hobi. Ya, siapa yang harus kuberitakan Injil ya? Siapa yang harus kukunjungi ya? Siapa yang harus aku mencari jiwa di mana ya? Harus ini. Itu suka mencari jiwa. Amin. Di mana Alkitab? Ayatnya di dalam Alkitab. Suka memberitakan Injil. Pergi. Yang ke-10, ya. Selalu memberi solusi, bukan polusi, solusi. Solusi. Jadi pengerja dan pelayan Tuhan harus punya solusi untuk memecahkan masalah yang ada pada dirimu sendiri. Bahkan engkau sanggup memecahkan masalah yang ada di dalam gerejamu. Ketika pendetamu, gembalamu punya masalah, engkau bisa memberikan jalan keluarnya, solusi. Mantap. Ya, itu pelayan Tuhan. Yang ke-11, ya, kreatif, inovatif. Ini harus dimiliki. Bagaimanapun kita harus kreatif seperti Tuhan Yesus, kreatif. Tidak monoton, tapi kreatif, inovatif, selalu baru, selalu ada perubahan, selalu segar, selalu istimewa, selalu the best. Ya, selalu ada jalan keluar. Selalu mengejutkan, yang terbaik yang diberikan. Nah, ini buat teman-temanku, mari milikilah ke-11 sifat karakter Tuhan ini yang terpenting ini. Apabila engkau menjadi gembala kul, koordinator, tim PPW, guru sekolah minggu, aser, pendoa syafaat, dan sebagainya, engkau bisa membantu gembalamu, pendetamu dimanapun gerejamu. Tuhan memberkati, salam semangat. Minta tolong subscribe-nya. Salam.